Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat, dan senantiasa bersyukur atas anugerah kehidupan yang sudah Allah berikan. Santa Teresa dari Kalkuta berpesan, kita tidak bisa melakukan hal-hal besar, tetapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini dalam Pekan Biasa yang pertama. Bersama Gereja Semesta kita akan mendengarkan Sabda Tuhan melalui bacaan kepada orang Ibrani, surat kepada orang Ibrani, dan juga Injil Suci menurut Markus. Dan kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Alfonsus Setio Gunawan PR. Apa kabar Romo Gun? Sehat walafiat di tahun baru, segar Mbak. Iya Romo, terima kasih Romo. Sampai di tahun yang baru Romo juga tetap setia menyapa dan hadir di sini untuk meneguhkan iman kami Romo. Semangat baru, ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mulai dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Gun. Monggo Romo. Saudara-saudariku yang terkasih, di tahun yang baru ini, marilah kita juga mengawali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu, karena kami telah memasuki tahun yang baru, tahun 2025, setelah kami mengalami begitu banyak pengalaman iman, pengalaman persaudaraan dalam merenungkan kitab suci. Pada hari ini kami kembali ingin berjumpa dengan Tuhan melalui bacaan-bacaan yang kita renungkan. Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, semoga seluruh permenungan kami hari ini boleh memberikan penyegaran iman bagi kami semua, dan boleh menjadi kekuatan rohani bagi perjalanan hidup kita di tengah-tengah gereja dan masyarakat kami. Tuhan hadirlah senantiasa di tengah kami, dalam nama Yesus Kristus Putramu Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Aku bermegah-megah karena Allahku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 5 sampai 12. Saudara-saudara, dunia yang akan datang yang sedang kita bicarakan ditaklukkan oleh Allah, bukan kepada malaikat-malaikat. Sebab ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam kitab suci. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun untuk waktu yang singkat, engkau telah membuatnya hampir setara dengan Allah dan memahkotai Dia dengan kemuliaan dan semarak. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepada Yesus, tidak ada sesuatu pun yang dikecualikannya. Artinya, yang tidak ditaklukkan kepada Yesus. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Yang kita lihat ialah bahwa untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan sedikit di bawah malaikat-malaikat, tetapi oleh derita kematiannya, Ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang, Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya Ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya
Yesus tidak malu menyebut mereka saudara ketika ia berkata, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah umat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu." Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tangannya, atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakimu. Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Domba, sapi, dan ternak, semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Sambutlah sabda Tuhan, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagaimana sebenarnya sebagai sabda Allah. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam sebuah rumah ibadat di kota Kafarnaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Gun, dari bacaan dari surat kepada orang Ibrani ini kita mendengar bahwa manusia dibuat menjadi makhluk yang mulia, yang hampir setara dengan Allah. Dan Yesus memimpin manusia kepada keselamatan melalui penderitaan, ya Romo. Apa inspirasi iman yang hendak Romo Gun bagikan dari surat kepada orang Ibrani ini? Sebelum kita membahas itu, saya mau memberikan sedikit tentang surat Ibrani. Ya, Romo. Ya. Kita mempunyai surat yang begitu banyak. Ya. Khususnya surat Paulus itu ada 13 surat yang ada di dalam Alkitab kita. Ya. Dulu surat Ibrani itu diperkirakan itu berasal dari Paulus. Ya. Maka pada kitab-kitab atau buku-buku lama masih ditulis surat Paulus kepada umat Ibrani. Tetapi sekarang ini para ahli kitab suci sudah memastikan bahwa itu bukan dari Paulus,
Maka surat Paulus sekarang ada 13 dan surat Ibrani disendirikan. Beberapa hari ke depan kita akan membahas surat Ibrani terus sampai bulan awal Februari, hampir kemarin. 1 bulan dari kemarin. Ya, hebat sekali ya. Rupa-rupanya surat Ibrani tahun ini di tahun ganjil, tahun 25, ini mendapat perhatian juga di awal tahun. Surat Ibrani itu siapa? Sampai sekarang para ahli kitab suci tidak tahu siapa yang menulis. Dan kepada siapa ditujukan, umat yang mana juga tidak ketahuan. Para ahli pusing sekali mencari tahu, sampai sekarang belum ketemu. Tapi rupa-rupanya surat Ibrani itu menjadi penting. Karena surat Ibrani, kata Ibrani itu sendiri, itu menjadi satu konotasi tertentu. Misalnya, Santo Paulus sendiri merasa bangga ketika dia menyebutkan, saya orang Ibrani. Ya, apa ciri-ciri khas orang Ibrani? Ya. Orang Ibrani adalah orang Yahudi yang asli dari Yerusalem. Bukan keturunan dari orang lain. Kan ada orang Yahudi yang dulu asal-usulnya dari Yunani, terus menjadi warga negara di Israel bersama dengan orang-orang Yahudi. Tapi rupa-rupanya orang Yahudi yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang memang berasal dari Yerusalem dan mempunyai pendidikan Taurat yang sangat asli, ya, tidak campur dengan yang lain-lain. Maka Paulus dalam suratnya kepada umat Filipi misalnya saja, atau juga 2 Korintus bab 11 ayat 22, juga membanggakan diri, aku ini orang Ibrani asli. Dalam hal Taurat aku tidak cacat sama sekali. Ya, aku orang Israel sejati, suku Benyamin, dan aku penganiaya jemaat waktu itu ketika masih namanya Saulus ya. Sehingga orang Ibrani menjadi kebanggaan dari Paulus, sebutan Ibrani, karena Paulus itu orang Yahudi asli, tidak campur aduk dengan suku yang lain, bangsa yang lain. Dia taat kepada Taurat, dan dia sungguh-sungguh menghargai adat istiadat yang berlaku pada saat itu. Sehingga sekarang surat kepada umat Ibrani sebetulnya surat itu hanya di dalam bab terakhir dikatakan sebagai surat. Isinya adalah sebuah wejangan-wejangan yang begitu indah yang dimanfaatkan oleh Perjanjian Baru. Ya. Ibrani itu memberikan perhatian terhadap kitab Perjanjian Lama, dan itu dimanfaatkan oleh Perjanjian Baru untuk menempatkan Yesus, peran Yesus, kedudukan Yesus di dalam karya keselamatan. Maka kalau tadi dikatakan, pertanyaannya Mbak Bei apa tadi? Sampai lupa ini tadi. Ini Romo, manusia itu dijadikan makhluk yang mulia, hampir setara dengan Allah. Ini kan mengutip Mazmur ya Romo ya? Mengutip Mazmur ya. Ini tadi dalam Mazmur 8, ketika kita membacakan Mazmur tanggapan, rupa-rupanya ini ada transfer dari Mazmur ke kitab Ibrani. Karena manusia ini adalah makhluk yang berdosa, ya. Masuk yang dari awalnya, dari dirinya sendiri tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi kedudukan Yesus yang diangkat oleh orang-orang Ibrani itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat dunia. Maka manusia yang lemah, manusia yang berdosa, yang tidak mampu membawa dirinya sendiri kepada keselamatan, justru diangkat oleh Yesus, di mana Yesus sendiri turun dari surga ke dunia supaya bisa mengangkat manusia yang berdosa ini menjadi setara dengan Allah dan memulia bersama Yesus di rumah Bapa. Sungguh suatu hadiah yang besar sekali. Betul, jadi kitab Ibrani memberikan wejangan, memberikan pandangan atau ajaran
bahwa manusia itu bisa selamat bukan karena jasanya sendiri, tapi karena Kristus yang mencintai, bahkan Kristus rela berkorban sampai mati demi keselamatan kita manusia. Luar biasa ya, Betul, Romo. kasih Tuhan Yesus. Iya. Kita orang yang seperti ini Benar, Romo. luar biasa. Banyak cacat celah, tetapi begitu diangkatnya bukan dimahkotai, tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga segala ciptaan sampai tunduk kepada manusia ya Romo. Ya. Dan kita tidak apresiasi atau mengucapkan syukur atas citra yang begitu tinggi itu, tetapi justru kadang-kadang bersikap tidak bagus atau menyepelekan makhluk-makhluk ciptaan yang lain ya Romo. Ya. Dan ini dikutip juga dari kitab Mazmur ya. Ya. Mazmur kan ditulis ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Betul. Nah, Mazmur ternyata sudah menulis. Ya. Mempunyai visi, mempunyai intuisi atau iman bahwa manusia itu yang lemah diangkat sebagai makhluk yang mulia. Betul. Pasti itu berdasarkan sebuah sejarah. Ya. Sejarah bangsa Israel yang pernah menjadi budak di Mesir, kemudian dibebaskan oleh Allah sendiri melalui Nabi Musa, sehingga menjadi manusia yang merdeka. Itulah pengalaman rohani yang luar biasa ketika Eksodus terjadi. Sehingga manusia diangkat kembali martabatnya bukan sebagai budak, tapi sebagai manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka berarti manusia yang diangkat kembali martabatnya, maka kemudian ditulis oleh kitab Mazmur. Ya, Mazmur kan, kalau kita melihat Mazmur itu ada 150 bab. Kalau kita lihat detailnya, ada 5 jilid dalam kitab Mazmur. Kenapa dibuat 5 jilid? Karena itu menjadi ungkapan dari 5 kitab Taurat Musa. Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Maka Mazmur juga ditulis dalam 5 jilid agar setiap orang bisa ingat bahwa dalam perjalanan rohani sejarah manusia, kitab Taurat menjadi buku pegangan, kitab suci pegangan sampai sekarang juga, khususnya bagi orang-orang Israel. Iya, Romo. Ya betul, Romo. Di Mazmur tadi juga ditanyakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Kan luar biasa, tapi kadang-kadang kita suka tidak sadar ya Romo, bahwa kita ini sudah begitu disayangi, diselamatkan oleh Tuhan sendiri melalui penderitaannya yang luar biasa. Bahkan dikatakan di sini berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua manusia. Nah Romo, bagaimana supaya kita tetap mengingat kasih Tuhan itu dan tidak menyia-nyiakan karunia yang luar biasa ini, Romo? Ya, kita kan setiap hari bergaul dengan sesama ya. Pasti kita sudah tidak hidup sendirian. Saya, Ibu mempunyai orang tua, mempunyai sanak saudara, dan kita tidak pernah bisa berbuat dengan diri sendiri saja. Saya ketika bayi, ketika kecil, tidak pernah bisa menjadi besar kalau tidak ada seorang ibu yang penuh dengan kasih. Ketika kita punya masalah di kantor, pasti ada teman lain yang menolong. Ketika kita sekolah, kita belajar bersama. Kasih itu selalu kita alami dalam seluruh hidup dari saat kita lahir sampai kita dipanggil Tuhan. Kalau kita diciptakan di dunia ini, itu juga karena kasih Allah sendiri, karena cinta Allah. Karena apa? Tuhan yang menghendaki. Karena manusia tidak bisa milih ya, Pak. Aku sebetulnya pengen lahir di Bintaro, pengen lahir di Amsterdam, pengen lahir di mana. Ingin Tuhan, jadi penduduk kota abadi, Romo. Nah, itu pengen jadi paus. Dan Tuhan yang kamu sudah harus lahir di sini, kamu harus tinggal di sini, orang tuamu tidak bisa memilih, ya itu orang tuamu. Maka ketika kita misalnya dipanggil Tuhan, itu berarti kita kembali kepada Sang Penciptanya yang memilih. Maka di situ kita ingat, kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita tidak bisa sendirian, pasti ada sesuatu kekuatan di luar kita sendiri. Ya,
bukan hanya sebagai manusia, teman kita juga sama-sama mempunyai kelemahan. Pasti ada sesuatu yang di atas kita. Orang lain mengatakan di atas langit ada langit juga. Maka di atas seluruh kemampuan hidup manusia, pasti ada yang di atas yang menguasai hidup kita. Baik, Romo. Kira-kira. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita perlu menyadari betapa kita sudah sungguh dikasihi Allah. Melalui surat kepada orang Ibrani ini ditegaskan kembali lagi, sekali lagi bahwa kita sudah diberi begitu banyak anugerah. Kita diciptakan dan kemudian dibuat hampir setara dengan Allah. Segala makhluk buatan tangannya tunduk di bawah kaki kita. Nah, sebagai manusia, bagaimana rasa syukur kita? Mari kita renungkan apa saja yang sudah Romo Gun katakan tadi. Bahwa hidup kita harus berarti karena kita sudah dikasihi Tuhan dengan juga mengasihi sesama kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Gun sampaikan tadi. Setelah jeda, kita akan kembali melanjutkan perbincangan rohani berdasarkan Injil Suci menurut Markus. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Alfonsus Setio Gunawan PR dan saya Bernadette Esther. Bila Anda punya pertanyaan atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Sekarang mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita dari Injil Suci menurut Markus. Romo Gunawan, kalau kita tadi mendengar Injil Sabda Tuhan menurut Injil Markus, kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus menghardik setan dan mengeluarkan dari tubuh orang. Ini semacam kayak eksorsisme yang pertama yang dilakukan Yesus ya, Romo. Romo, apa yang hendak Romo sampaikan kepada kami dari bacaan Injil ini? Injil Markus adalah Injil yang pertama. Ya. Sesudah itu baru Matius, Lukas, dan Yohanes. Ya. Maka Injil Markus adalah Injil yang paling pendek. Maka kisah-kisahnya itu pendek-pendek sekali. Ya. Sebetulnya apa yang mau disampaikan oleh Markus sesuai dengan Injil Markus bab 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus, Anak Allah. Itulah yang sebetulnya mau disampaikan dalam seluruh Injil Markus. Siapakah Yesus itu? Maka Markus ingin memperkenalkan siapakah Yesus menurut Injil Markus. Siapakah Yesus? Yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Maka mulailah Markus memperkenalkan kepada kita semua siapakah Yesus pelan-pelan. Yesus mulai dengan memanggil para muridnya, lalu menyembuhkan orang sakit. Itu pendek-pendek semua. Nanti dilanjutkan oleh Injil yang lain dengan lebih panjang lagi. Nah, yang mau dikatakan oleh Markus sesuai dengan kondisi dan situasi yang dialami oleh Markus pada waktu itu. Markus menulis Injilnya itu di Roma. Dan Markus adalah, boleh dikatakan, sekretarisnya Petrus. Petrus yang waktu itu juga sama-sama di Roma. Kalau kita membaca surat Paulus, ada satu kisah tentang pertemuan Paulus dengan Markus di Roma. Berarti Markus itu menulis Injilnya dalam kondisi di tengah-tengah kekaisaran Roma yang sangat powerful, berkuasa pada saat itu. Bahkan orang-orang Kristiani di sana banyak yang dianiaya oleh kekaisaran Roma, banyak martir, banyak orang-orang kudus. Nah, itulah yang sedikit banyak memberikan pengaruh di dalam penulisan Injil Markus. Nah, bagaimana Markus mau memperkenalkan siapakah Yesus itu dengan berbagai macam cerita. Yang sebelum ini ada cerita orang kusta disembuhkan, sekarang sampai pada orang yang kerasukan setan. Setannya diusir, tunggang langgang ya. Nah,
gambaran setan adalah satu komunitas, boleh dikatakan kelompok yang sangat berkuasa, yang ingin mengganggu kehidupan manusia. Bahkan Yesus pun dicoba oleh setan. Maka setan ingin menghancurkan kerajaan Allah di dunia ini. Oleh karena itu, anak Allah yang mau diperkenalkan oleh Markus, Yesus Kristus anak Allah, itu lebih power daripada setan yang berkuasa. Pada waktu itu kekuasaan di Roma adalah kaisar yang sangat kejam ya. Kalau tidak salah tahun 70 itu kaisar Roma sampai menghancurkan Yerusalem sampai rata tanah, sehingga bait Allah di bumi hanguskan oleh kekaisaran Roma. Dan sesudah itu para ahli mengatakan Markus baru ditulis sesudah kehancuran Yerusalem. Berarti Markus mau menunjukkan bahwa betapapun besar power yang dimiliki oleh kekaisaran Roma, Yesus lebih berkuasa. Karena setan dianggap seorang penguasa yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Dan di sana Yesus mengalahkan kuasa setan itu. Ya. Dan kalau kita membaca teriakan setan itu ya. Dalam rumah ibadah itu ada orang yang kerasukan setan. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Aku tahu siapakah engkau." Saya menemukan kata yang sama, itu 5 kali. Dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Apa urusanmu? Jangan-jangan ini bahasa setannya ya. Kadang-kadang kita pakai juga ya, Romo. Kalau kita pakai, kita jadi kerasukan setan. Apa urusanmu? Misalnya ada seorang bapak ya, yang pulang malam terus, nggak pernah pulang, ditanya istrinya, "Pak, dari mana Pak kok pulangnya malam?" Tunggu jawabannya. Kalau dia tanya, "Apa urusanmu?" Jangan-jangan dia... Bukan dia yang jawab ya, Romo. Atau dia dimasukkan. Dirasuki setan. Demikian juga hati-hati kita ya, Romo. Kalau kita yang mengucapkan itu berarti kita digunakan. Aduh. Jangan-jangan kita kerasukan setan. Tetapi Yesus punya power yang lebih kuasa. Dalam teks-teks yang lain kan, ada orang yang mengatakan, Yesus mengusir setan karena dibantu atau memakai kuasa Beelzebul, kuasa pemimpin setan. Ya. Ternyata di dunia persetanan ada yang jadi kepala, ada yang sekretaris, jangan-jangan seperti itu. Ada anak buah ya, Romo. Tetapi Yesus lebih powerful. Ya. Ketika apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, rupa-rupanya sudah mulai gemetaran ketika berhadapan dengan Yesus. Apa urusanmu? Nggak usah ikut campur urusan saya, gitu kan. Berarti apa? Yesus yang tampil sudah memberikan satu power, kekuatan yang luar biasa. Sehingga Yesus mengatakan, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa penghulu setan, bagaimana? Ya, aku kan nggak punya kekuasaan apa-apa, tetapi aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Ya, sehingga setan itu pergi dengan sendirinya. Itulah yang dikatakan oleh Santo Markus dalam ceritanya. Romo, ini roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Tadi ketika Romo menjelaskan tentang apa urusanmu itu, saya kok tiba-tiba mengingat sebenarnya kita ini juga roh jahat itu juga ada dalam diri kita dalam bentuk iri hati, dengki, marah, dan ketika kita disinggung seperti yang tadi itu, kita akan keluar, apa urusanmu? Ya Romo ya. Jadi kalau kita diliputi oleh semua hal-hal yang buruk yang ada di dalam diri kita, mungkin ada roh jahat yang sedang. Iya, sekarang roh jahat itu rupa-rupanya juga menyesuaikan kemajuan zaman ya. Begitu ya Romo. Kata mengguncang-guncangkan, berteriak-teriak, itu adalah sebuah ungkapan. Betapa besar kuasa setan yang menguasai manusia, diungkapkan dengan kata-kata yang mungkin semacam hiperbola gitu ya.
menggoncang-goncangkan. Mungkin itu bahasa di sana ya, kalau di sini mungkin lain sekali ya. Tapi artinya yang mau diungkapkan adalah kekuatan setan itu begitu besar. Tetapi sebesar apapun yang diperlihatkan oleh setan dengan kuasanya, tetap berada di kekuasaan Allah. Tidak berdaya berhadapan dengan Yesus. Sehingga kekuasaan Allah mau ditampilkan di sana. Kalau kita hubungkan dengan yang pertama tadi, Markus mau menampilkan apa dalam Injilnya? Inilah permulaan Injil Yesus Kristus, Anak Allah. Markus mau memperkenalkan Yesus sebagai Anak Allah. Dalam arti apa? Kata Anak Allah ini kadang-kadang menimbulkan salah paham. Kok Allah punya anak begitu? Padahal bukan seperti itu maksudnya. Ya, Allah punya anak itu yang seringkali disalah tafsirkan. Allah dan Anak Allah itu adalah sebutan relasi. Relasi antara Bapa dan Yesus, kedekatan. Relasi itu diungkapkan dengan bahasa Bapa dan Anak. Kan ada anak yang tidak punya Bapa ya? Betul. Yang tidak punya ibu ada ya? Ada, Romo. Oh ya. Siapa ya? Yatim piatu, Romo. Tapi pernah punya bapak? Iya, nggak ada bapaknya gitu maksudnya. Nggak ada bapaknya. Ada yang nggak ada bapaknya sama sekali. Anak tangga. Romo, saya sudah serius. Romo bercanda. Bener, Romo. Iya, jadi artinya ini mau mengungkapkan bahwa setiap sebutan anak belum tentu ada ibunya, belum tentu ada bapaknya. Dalam arti ini bukan sesuatu yang mau mengungkapkan bahwa bapak melahirkan anak, tidak. Tapi relasi antara Allah dengan Yesus itu diungkapkan dalam bahasa yang paling dekat, paling tepat untuk menjelaskannya adalah Bapa dan Anak. Maka Yesus disebut Anak Allah karena relasinya dengan Bapa begitu dekat. Sehingga di dalam Aku ada Bapa, Yohanes kemudian dalam Injilnya menjelaskan Bapa dan Aku adalah satu. Di mana kamu melihat Aku, melihat Bapa, dan lain sebagainya. Romo, bisakah Romo menjelaskan kepada kami hubungan antara surat kepada orang Ibrani yang tadi kita dengar dengan Injil Markus ini, Romo? Ya, kalau Injil Markus tadi mau memperlihatkan kekuasaan Allah. Tadi di dalam kitab Ibrani atau surat Ibrani, itu juga sama. Siapakah Yesus itu? Yesus rela menderita untuk mengangkat manusia menjadi anaknya. Sehingga Yesus menjadi pribadi yang sangat berjasa bagi seluruh umat manusia dalam menyelamatkan pribadinya, menyelamatkan seluruh umat manusia melalui satu pengorbanan suci. Orang yang bisa menyelamatkan orang lain adalah orang yang punya power. Ya, orang yang tidak punya power tidak bisa menyelamatkan. Ya, mungkin kalau negatifnya di dalam pengadilan sekarang ini. Orang yang bisa membebaskan dari hukuman pengadilan adalah orang yang punya power juga. Nah, tapi ini dalam hal rohani, Tuhan Yesus yang diungkapkan dalam kitab atau surat Ibrani dan juga dalam Injil Markus menampilkan Yesus yang punya power sebagai anak Allah yang mau ditampilkan. Dan cinta Allah kepada manusia yang lemah dan berdosa mau diungkapkan di sana, mau diwujudkan dalam pribadi Yesus kepada kita manusia. Sehingga kita juga merasa bahagia mempunyai Tuhan Yesus. Marilah kita baik-baik dengan Tuhan Yesus. Ya. Seringkali bertemu dengan Tuhan Yesus. Entah itu dalam doa, dalam ekaristi, atau dalam kesempatan banyak. Karena Dia telah banyak jasanya bagi kita semua. Bahkan toh nyowo bahasa Jawanya. Merelakan nyawanya demi keselamatan kita. Dan masih satu lagi berkatnya bagi kita, tahun yubileum ini, Romo. Oh iya. Ya, jadi hari ini atau tahun ini kita merayakan tahun yubileum ya. Tahun yubileum kita diajak untuk merasakan belas kasih Allah yang luar biasa.
kemudian diungkapkan dengan porta santa. Ya. Seperti sabda Yesus di dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 9 ya. Akulah pintu. Ya. Karena pintu untuk masuk ke dalam kerajaan surga hanya Yesus sendiri. Seperti dalam Injil Yohanes juga bab 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, barang Kalau siapa mau pergi ke rumah Iya, Bapa ya harus melalui aku. Betul. Iya. Ya. Baik Romo, terima kasih untuk renungannya yang sungguh menggugah dan mengingatkan kepada kami betapa kami semua nih umat Katolik sungguh harus bersyukur bahwa kita sudah begitu dicintai Tuhan dan diangkat oleh Dia dan selalu dalam lindungannya dan tak pernah habis belas kasihnya dan cintanya bagi kita. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Gun. Marilah kita berdoa kepada Tuhan sebagai penutup dari acara kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengenal kasih-Mu melalui kisah-kisah di dalam surat Ibrani dan juga Injil Markus. Melalui surat dan Injil, kami semakin mengenal Engkau yang Maha Kasih. Kami semakin mencintai Engkau karena pengorbanan suci-Mu yang luar biasa, rela mati demi keselamatan kami. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dan tidak lupa untuk membawa kasih-Mu yang telah kami terima kepada sesama kami, khususnya kepada saudara-saudari kami yang membutuhkan. Karena di sana ada kasih yang terus berkembang subur dan semakin banyak orang boleh mencintai Engkau. Tuhan, hadirlah dalam hidup kami, dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap aktivitas kami dimanapun kami berada, dan semoga nama-Mu semakin dimuliakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga berkatalah dari surga turun berlimpah kepada kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Saya Bernadette Esther dan Romo Gunawan. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam.